Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 4A. Pagi. Pagi, Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana yang diajarkan Ustazah? Alhamdulillah. Doa, ayo dipimpin. Ega, temannya berdoa. Sika berdoa. Gitu Ega, ayo Ega. Satu persatu dulu ya. Yang di absen kalian jawab hadir Ustazah. Alif Sakti Maulana. Hadir, Ustazah. Bagus, alhamdulillah. Ega Davin. Keadaan sehat walafiat hari ini untuk menerima pelajaran ya. Nah, hari ini kan lagi masa pandemi atau yang bahasa kerennya COVID-19 ya. Tapi yang sering kita dengar familiar dengan kita yaitu corona. Untuk menjaga kesehatan tubuh, diingat ya, kita harus memperketat protokol kesehatan yaitu dengan 3M. Apa saja 3M anak-anak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jaga jarak. Iya, pinter semuanya. Semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, kalian boleh bermain tapi diingat jaga kesehatan ya anak-anak ya. Jangan terlalu banyak main HP di rumah ya. Nah, ada tidak yang masih ingat pembelajaran Zoom yang kemarin yang Ustazah jelaskan? Kita belajar tentang apa anak-anak? Ayo, ada yang ingat? Gagasan pokok. Gagasan pokok, bagus Upang. Apalagi? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Tema 1, apa judulnya? Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Subtema 1 apa anak-anak? Keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya bangsa. Pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca teks tentang suku Minang, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Setelah itu menemukannya, kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan suku Minang. Cuma satu paragraf aja. Ada paragraf pertama saja yang Ustazah minta ya. Terus setelah itu kalian membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Itu tentang video motivasi untuk kalian ya. Sebentar. Berubah, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap, sayap teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pas tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. TV, ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Ustazah. Iya Aris, iya Aris. Tunggu Aris dulu Saling ya. membantu, Ustazah. Saling membantu. Pinter. Siapa lagi terakhir? Wanitanya ya Cantika. Bagus ya. Ya, itu tadi motivasi buat kita ya anak-anak ya. Kita sebagai makhluk hidup yang bersosial, artinya makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Wah, pinter, harus hidup rukun. Karena kalau hidup rukun, hidup kita akan jadi tenang, damai dan tentram. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak hidup rukun dengan sesama atau dengan teman? Apa yang terjadi kira-kira? Bertengkar. Bertengkar. Iya, hidupnya akan siapa? Oh ya Sinar, ya apa Sinar? Gagasan pokok menurut Sinar? Ide pokok. Ide pokok, iya bagus. Nah,
Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Jadi yang mendukung gagasan pokok ya. Nah, kita lanjut ya. Ini teks bacaan suku Minang. Kita ada bacaan. Kalian baca sendiri. Kita temukan dulu ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk paragraf pertama yang ini. Bisa. Siapa yang bisa? Upang. Ya, Upang, ayo baca Upang. Suku Minang adalah ya. kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Kalian adalah setelah membaca teks bacaan suku Minang, kalian diminta untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ya. Jadi ditulis pada diagram atau peta konsep seperti gambar di sini. Boleh berbeda peta konsepnya, tidak seperti gambar, tidak apa-apa. Yang penting kita lanjut ya. Nah, warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Ya, sama. Semangat. Berikan contoh ini di gambar ini. Di layar sudah terlihat ya. Gambar contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Ada apa saja ya? Siapa yang berani? Dalam gambar ini apa saja? Ayo, ya Sinar. Sinar dulu. Diulang lagi Sinar. Suaranya kurang jelas. Iya, temannya kesulitan. Tepuk tangan dulu buat Sinar. Ya, contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah itu contohnya berteman dengan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin ya anak-anak ya. Jadi kita berteman itu jangan membeda-bedakan, jangan mengejek juga. Karena teman kita tidak punya, kita ejek, kamu tidak punya, aku tidak mau berteman dengan kamu. Apakah sikap itu boleh? Pinter. Kira-kira kalau tidak ada persatuan di sekolah, apa yang terjadi anak-anak? Pertengkaran. Pertengkaran. Apa lagi? Permusuhan. Apa lagi? Pertengkaran. Hah? Rebutan. Apa nak? Rebutan. Pinter ya. Nah, kira-kira apakah sama ya? Nah, ini dia contoh sikap yang tidak mencerminkan persatuan. Jadi apa saja itu? Apa ini gambarnya ini? Kenapa ini gambarnya? Akan bertengkar. Ini Bermusuhan. permusuhan. Yang ini? Lanjut ya. Nah, anak-anak, manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu akan tercipta kehidupan yang rukun antar sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan, meringankan pekerjaan jika dilakukan dengan bergotong royong, memperkuat hubungan antar masyarakat, dapat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Jadi banyak sekali manfaat. Ayo, siapa yang mau membaca? Dengan kepala dingin. Nah, Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus ada persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut ya anak-anak ya. Nah, tugas yang kedua yang sudah Ustazah kirimkan pada grup WA LKPD 2 yaitu dengan berbagai keragaman kita sebagai WNI harus tetap bersatu ya. Ayo membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Tadi kan kamu sudah memberikan contoh rencana, itu apa saja tadi contohnya?
Rencana kegiatan yang bergotong royong membersihkan apa, Cantika? Membersihkan halaman sekolah. Iya, pintar. Gotong royong membersihkan halaman sekolah, bisa kerja bakti membersihkan kelas ya dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah memahami tugas pada LKPD di 2? Sudah. Ya, nanti tolong dikirim tugasnya ke WA pribadi Ustazah ya, Nak ya. Nah, di akhir pembelajaran kita menarik kesimpulan ya. Menarik kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kesimpulannya tadi belajar tentang apa itu anak-anak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Apalagi, Nak? Persatuan dan kesatuan. Iya, bagus Upang. Ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa? Sauki. Ya, Sauki. Di awal barang. Ya. Kan berbicara ya, Sauki. Ayo, Nak. Yang keras, Nak, suaranya, Nak. Yang keras, Nak. Di awal paragraf atau di lupa. Iya, bagus Sauki. The pokok yang biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau bisa di awal dan di akhir ya. Siapa yang tahu gagasan pendukung itu apa? Yopang, ya Yopang. Uraian informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Wah, pinter Upang ya, pinter juga Sauki. Yang selain itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, apalagi tadi belajar tentang apa? Persatuan. Ada yang tahu tidak? Persatuan itu apa? Persatuan itu menolong. Apalagi? Saling berbagi. Saling berbagi. Saling membantu. Saling membantu. Apalagi? Saling membantu. Ya, saling menghargai, saling membantu. Apalagi, Nak? Saling Ya. menghargai. Kenapa, Nak? Contohnya persatuan di lingkungan sekolah apa? Kerja kelompok. Bekerja Saling kelompok. gotong Apa royong lagi? membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Apa lagi? Gotong royong membersihkan Iya, kelas. gotong royong. Apa yang terjadi kalau tidak ada persatuan di sekolah? Pertengkaran. Apa lagi, Nak? Bermusuhan. Bermusuhan. Apa lagi? Berebut. Dijauhi teman. Dijauhi teman. Bagus. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaat persatuan itu apa? Manfaatnya buat kita. Memudahkan pekerjaan. Iya, memudahkan pekerjaan. Bagus, Inaya. Ada lagi yang lainnya? Sudah tidak ada ya. Nah, baik. Karena sudah di akhir pembelajaran, maka untuk pembelajaran besok ya, kita tetap pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2 pembelajaran 1 ya. Diingat ya Nana ya. Kita akan belajar tentang keragaman budaya besok untuk pembelajaran besok. Dan Ustazah nanti akan mengirimkan link evaluasi belajar pada kalian. Tolong dikerjakan ya anak-anak ya. Halo. Ya. Nah, keras, ayo sikap. Sikap berdoa. Majelis.